편히 샀던 것도 잘못인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Mustika, NPM 201011112111015. Saya berada di kelas manajemen 2A dengan dosen pengampu Ibu Helmawati SE MSc dengan mata kuliah pengantar makroekonomi di Universitas Bung Hatta. Di Universitas Bung Hatta ialah salah satu universitas swasta terbesar di Sumatera Barat yang menyandang nama besar Bapak Proklamator Indonesia, Muhammad Hatta. Didirikan serta diresmikan pada tanggal 20 April 1981 oleh Dirjen Dikti Depdikbud di bawah naungan Yayasan Pendidikan Wawasan Nusantara dengan 3 kampus serta wilayah yang berbeda, 8 fakultas dan 13 jurusan. Setelah tidak saya perpanjang, di sini saya diminta untuk menjelaskan serta menerangkan pada mata kuliah pengantar makroekonomi tentang pengangguran, inflasi, dan kebijakan pemerintah. Pengangguran. Pengertian pengangguran ialah keadaan tanpa pekerjaan yang dihadapi oleh segolongan tenaga kerja yang telah berusaha mencari pekerjaan, tetapi tidak memperolehnya. Individu yang menghadapi masalah tersebut dinamakan pengangguran. Kemudian, rumus menghitung pengangguran. Untuk mengukur tingkat pengangguran pada suatu wilayah bisa didapatkan dari persentase membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran adalah jumlah pengangguran jumlah angkatan kerja dikali 100%. Ada beberapa hal yang menyebabkan pengangguran. A. Penduduk yang relatif banyak. B. Pendidikan dan keterampilan yang rendah. C. Angkatan kerja tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta dunia. D. Teknologi yang semakin modern. E. Pengusaha yang selalu mengejar keuntungan dengan cara melakukan penghematan. F. Penerapan rasionalisasi. G. Adanya lapangan kerja yang dengan dipengaruhi musim. H. Ketidakstabilan perekonomian, politik, dan keamanan suatu negara. Adapun jenis-jenis pengangguran. 1. Jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya ialah A. Pengangguran normal atau friksional. Pengangguran yang disebabkan oleh adanya kesulitan mempertemukan antara pihak yang membutuhkan tenaga kerja dengan pihak yang memiliki tenaga kerja atau disingkat dengan angkatan kerja. B. Pengangguran siklikal. Pengangguran yang disebabkan oleh kemunduran ekonomi yang menyebabkan perusahaan tidak mampu menampung semua pekerjaan yang ada. Pengangguran struktural. Pengangguran yang disebabkan oleh pengangguran yang mencari lapangan pekerjaan tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan pembuka lapangan kerja. D. Pengangguran teknologi. Pengangguran yang disebabkan oleh perkembangan atau pergantian teknologi. Perubahan ini dapat menyebabkan pekerja harus diganti untuk tidak menggunakan teknologi yang diterapkan. Jenis-jenis pengangguran berdasarkan cirinya. A. Pengangguran terbuka. Ialah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapatkan pekerjaan padahal telah berusaha semaksimal mungkin. B. Pengangguran tersembunyi. Tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena sesuatu alasan tertentu. C. Pengangguran bermusim. Pengangguran akibat siklus ekonomi yang berfluktuasi karena pergantian musim. D. Setengah menganggur. Ialah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan. Biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu.
Berikutnya, inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan di mana terdapat kenaikan harga umum secara terus-menerus. Jadi, bukan harga satu atau dua macam barang, melainkan kenaikan harga dari sebagian besar barang dan jasa. Dan bukan pula hanya satu atau dua kali kenaikan harga, melainkan kenaikan harga secara terus-menerus. Untuk mengetahui tinggi rendahnya kenaikan harga atau laju kecepatan inflasi, itu sering digunakan indeks harga. Selain itu, untuk meneliti laju inflasi, biasanya barang dikelompokkan menjadi kelompok pangan, sandang, papan, dan lain-lain. Suatu kelompok barang tersebut mengalami kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan angka indeks harga masing-masingnya. Apabila inflasi itu ringan, biasanya justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian untuk berkembang lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang menjadi bergairah bekerja atau ada insentif untuk bekerja, menabung maupun mengadakan investasi. Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah yaitu pada saat terjadi hiperinflasi, yaitu keadaan perekonomian yang menjadi kacau balau dan perekonomian menjadi lesu. Orang banyak tidak semangat menabung maupun mengadakan investasi dan produksi. Tabungan akan semakin lenyap dan tidak digantikan dengan hoarding, yaitu menyimpan dalam bentuk barang dan bukan uang. Ada 3 aspek penting dalam definisi inflasi. A. Adanya kecenderungan harga-harga untuk meningkat, yang berarti mungkin saja tingkat harga yang terjadi atau aktual pada waktu tertentu turun atau naik dibandingkan dengan sebelumnya, tetapi tetap menunjukkan kecenderungan yang meningkat. B. Peningkatan harga tersebut berlangsung terus-menerus, yang berarti bukan terjadi pada suatu waktu saja. C. Mencakup pengertian tingkat harga umum, yang berarti tingkat harga yang meningkatkan, bukan hanya pada satu waktu atau beberapa komoditas saja. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi, di antaranya ialah A. Tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. B. Tuntutan kenaikan upah dari pekerja. C. Kenaikan harga barang impor. D. Penambahan penawaran uang dengan cara mencetak uang baru. E. Kekacauan politik dan ekonomi seperti yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1998, akibatnya angka inflasi mencapai 70%. Berikut adalah metode pengukuran inflasi. Suatu kenaikan harga dalam inflasi dapat diukur dengan menggunakan indeks harga, yaitu ukuran rata-rata perubahan harga dari suatu paket komoditas dalam suatu kurun waktu tertentu atau antar waktu. Ada beberapa indeks harga yang dapat digunakan untuk mengukur laju inflasi. Antara lain ialah A. Customer Price Index atau CPI, indeks yang digunakan untuk mengukur biaya atau pengeluaran rumah tangga dalam membeli sejumlah barang bagi keperluan kebutuhan hidup. B. Product Price Index atau PPI, dikenal dengan Wholesale Price Index, yang lebih menitik beratkan pada perdagangan besar seperti harga bahan mentah atau raw material, bahan baku atau barang setengah jadi. Indeks PPI ini sejalan dengan indeks CPL. Kemudian C. GNP Deviator. GNP Deviator ini merupakan jenis indeks yang berbeda dengan indeks CPI dan PPI, di mana indeks ini mencakup jumlah barang dan jasa yang termasuk dalam hitungan GNP, sehingga jumlah lebih banyak dibanding dengan kedua indeks di atas.
Ada beberapa jenis inflasi. Satu, inflasi berdasarkan sumber atau penyebab. Inflasi tarikan permintaan. Inflasi ini terjadi saat perekonomian berkembang pesat dan menyebabkan kesempatan kerja yang tinggi pula, sehingga tingkat pendapatan masyarakat juga ikut meningkat, dan tingkat konsumsi mereka juga meningkat. Tetapi tidak diimbangi dengan peningkatan produksi barang dan jasa, sehingga menimbulkan inflasi dalam perekonomian. B. Inflasi berdasarkan biaya. Inflasi ini terjadi saat perekonomian berkembang pesat dan tingkat pengangguran sangat rendah. Perekonomian akan mencari karyawan baru dan membayar mereka dengan upah tinggi untuk meningkatkan tingkat produksi. Ini menyebabkan biaya produksi meningkat dan menyebabkan kenaikan harga barang yang menyebabkan inflasi. C. Inflasi diimpor. Inflasi diimpor ini terjadi karena kenaikan harga-harga yang disebabkan oleh kenaikan harga barang impor yang digunakan sebagai bahan mentah produksi dalam negeri. 2. Inflasi berdasarkan tingkat kelajuan kenaikan harga-harga yang berlaku. A. Inflasi merayap. Inflasi merayap adalah proses kenaikan harga-harga yang lambat jalannya. Yang digolongkan kepada inflasi ini adalah kenaikan harga-harga yang tingkat tidak melebihi 2 atau 3% setahun. B. Inflasi sederhana. Secara rata-rata di sebagian negara tingkat ini mencapai di antara 5 hingga 10%. Inflasi dengan tingkat yang seperti ini digolongkan sebagai inflasi sederhana atau moderate inflation. C. Hiperinflasi. Suatu keadaan kenaikan harga-harga dalam perekonomian yang tingkatnya adalah sangat tinggi. Dan selanjutnya, efek dari inflasi. 1. Inflasi dan perkembangan ekonomi. Inflasi yang tinggi tingkatnya akan menghambat perekonomian. Biaya yang terus-menerus naik menyebabkan kegiatan produksi sangat tidak menguntungkan. Maka pemilik modal biasanya lebih suka menggunakan uang-uang untuk bertujuan spekulasi. Investasi produksi akan berkurang dan tingkat kegiatan ekonomi akan menurun. Sebagai akibatnya lebih banyak pengangguran akan terwujud. 2. Inflasi dan kemakmuran masyarakat. Di samping menimbulkan efek buruk ke atas kegiatan ekonomi negara, inflasi juga akan menimbulkan efek-efek yang berikut kepada inflasi dan masyarakat. Inflasi akan menurunkan pendapatan real orang-orang yang berpendapatan tetap. Pada umumnya, kenaikan upah tidaklah secepat kenaikan harga-harga. Maka, inflasi akan menurunkan upah real individu-individu yang berpendapatan tetap. Seperti berikut, inflasi akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang. Sebagian kekayaan masyarakat disimpan dalam bentuk uang, kan? Kemudian memperburuk pembagian kekayaan. Inflasi menyebabkan pembagian pendapatan di antara golongan-golongan berpendapatan tetap dengan pemilik-pemilik harta. Inflasi, pengangguran, dan kurva Phillips. Trade-off antara inflasi dengan pengangguran ini disebut dengan kurva Phillips. Kurva Phillips merupakan releksi dari kurva penawaran agregat jangka pendek ketika para membuat kebijakan menggerakkan perekonomian sepanjang kurva penawaran agregat. Kurva Phillips dalam bentuk modernnya menyatakan bahwa tingkat inflasi terkandung pada 3 kekuatan, yaitu inflasi yang diharapkan, defisi pengangguran dari tingkat alamiah, guncangan penawaran. Bentuk kurva Phillips. Sifat umum kurva Phillips pada mulanya penurunan sangat curam, tetapi semakin lama semakin bertambah. Kemudian kebijakan pemerintah. 1. Kebijakan fiskal, yaitu meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan. 2. Kebijakan moneter ialah pemerintah yang dilaksanakan oleh bank sentral.
untuk mempengaruhi penawaran uang dalam perekonomian. Kebijakan fiskal atau kebijakan moneter. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dijalankan oleh dua pihak yang berbeda. Apabila tidak demikian, yaitu apabila langkah mereka menimbulkan efek yang bertentangan, yaitu satu pihak menjalankan langkah-langkah untuk mengatasi inflasi dan pihak lainnya menjalankan kebijakan mengatasi pengangguran. Kebijakan yang bertentangan itu tidak akan mencapai tujuannya. Selanjutnya, beberapa tujuan kebijakan pemerintah untuk mengatasi pengangguran. Satu, tujuan bersifat ekonomi. Untuk mengatasi pengangguran didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat ekonomi. Untuk menyediakan lowongan pekerjaan baru, meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat, dan memperbaiki kesetaraan pembagian. Serta tujuan bersifat sosial dan politik yang bisa dilihat di slide berikut. Ada cara mencegah pengangguran. 1. Bank sentral perlu menurunkan suku bunga. 2. Kementerian Keuangan menambah pengeluaran pemerintah yang dapat diikuti pula dengan pengurangan pajak. Cara mencegah inflasi. 1. Kebijakan moneter, yaitu pelaksanaan operasi pasar terbuka. Penetapan tingkat diskomo yang merupakan tingkat bunga yang ditetapkan Bank Sentral sebagai pinjaman yang diberikan kepada bank umum. 3. Penerapan rasio cadangan wajib minimum. 2. Kebijakan fiskal yang menyangkut pengaturan tentang pengeluaran pemerintah serta perpajakan secara langsung dapat mempengaruhi permintaan total. 3. Kebijakan yang berkaitan dengan output dapat memperkecil laju inflasi. Kenaikan jumlah output ini dapat dicapai misalnya dengan kebijakan penurunan bea masuk sehingga impor cenderung meningkat. 4. Kebijakan penentuan harga dan indeksik. Kebijakan segi penawaran yang bertujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan sehingga dapat penawaran barang-barang dengan harga yang lebih murah atau dengan mutu yang lebih baik. Kebijakan segi penawaran pemerintah tersebut untuk mengatasi masalah inflasi dan pengangguran adalah sebagai berikut yang telah dicantumkan di dalam slide berikut. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.